Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesehatan, kemaslahatan, bisa bertatap muka. Kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Terima kasih. Pertama Pak Udin minta maaf karena literasi kita tadi bukunya juga berbeda-beda, akan tetapi yang terbaru atau yang saya cocokkan dengan buku yang sudah ada di LKS atau BKS-nya sampai yang sudah sampai bawa pulang, ternyata bab pertama kita yaitu tentang Asmaul Husna, mengimani Allah melalui Asmaul Husna. Kemarin yang bab pertama yang sudah kita bahas ternyata itu adalah bab ke-9, nanti bab terakhir kita, yaitu mujahadah an-nafs, husnudzon dan ukhuwah. Oleh karena itu kita awali pelajaran kita yang ini, kita gunakan untuk bahan UHB kita nanti. Mohon disimak dan dipelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah dengan atau melalui Asmaul Husna. Jadi kita nanti akan bahas tentang Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil dan Al-Akhir. Baiklah, marilah kita bahas. Semoga bermanfaat untuk kita imani dan kita yakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pengertian dari Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna, dua kata Asma dan Husna. Asma itu nama-nama, Al-Husna itu adalah baik, terbaik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang terbaik. Asmaul Husna Gusti Allah berarti nama-nama Allah yang paling terbaik atau yang terbaik. Dalilnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wadhurul ladzina yudkhiluna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ngapal nih tawa maos Asmaul Husna sing sampean gene buka ning Al-Qur'an dari awal sampul atau akhir sampul biasanya itu ada kotak-kotak atau bisa berbentuk bulat, itu adalah Asmaul Husna, asma-asma Allah yang terbaik. Baiklah, kita bahas yang pertama. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhammad, dan seterusnya itu. Memahami makna dari Asmaul Husna, yang pertama itu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Nah, marilah kita bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu Al-Karim, yang maha pemurah artinya. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang maha memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan dan maha pemurah lagi maha pemberi. Karim, 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 ya karim, ya karim, ya karim, ya karim, minta pengarep-arep ngene Gusti Allah. Al-Karim adalah dia yang apabila berjanji menepatinya.
Bila memberi melampaui batas harapan, tidak peduli berapa dan kepada siapa dia memberi, dan tidak rela bila ada kebutuhan dia memohon kepada selainnya. Musyrik. Meminta kepada orang lain. Dia yang bila kecil hati menegur tanpa berlebih, tidak mengabaikan siapa yang menuju dan berlindung kepadanya, dan tidak membutuhkan atau tidak bergantung kepada orang lain. Jadi intinya tepo seliro, orang baik bukan orang munafik, rendah hati bukan rendah diri, ikhlas dan lain sebagainya. Itu adalah Al-Karim. Setelah itu Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata amina, yang berarti pembenaran, ketenangan hati dan aman. Allah Subhanahu wa taala, Al-Mu'min artinya dia yang maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya. Jadi tidak sama wedi, bacalah Asmaul Husna, ya Mu'min, ya Mu'min, ya Mu'min, ya Mu'min, ya Mu'min, ya Mu'min, dan lain sebagainya. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 82 mengamalkan dan meladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya bahwa seorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Jadi gak tahu gaya gosok, gak tahu blidok, gak tahu ngemain tangan. Berkaitan dengan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini jadi wong apik, membuat nyaman di sekeliling kita. Al-Wakil. Kata Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-Wakil yang maha mewakili atau pemelihara, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkelai. Surat Az-Zumar ayat 62, hamba Allah, hamba Al-Wakil adalah yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hamba tersebut telah melihat tangan Allah Subhanahu wa taala dalam sebab-sebab dan alasan segala sesuatu. Dia menyerahkan seluruh hidupnya di tangan Al-Wakil. Intinya tawakal. Wis kaya apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita harapkan, apapun tujuan kita, kalau kita sudah berusaha ikhtiar, maka tawakallah kunci terakhirnya. Berserah diri kepada Allah. Al-Matin artinya maha kokoh. Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekokohannya dalam prinsip-prinsip sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala juga maha kokoh dalam kekuatannya. Oleh karena itu sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Dengan begitu kokoh kekokohan Allah Subhanahu wa taala. Surah Az-Zariyat ayat 58, dengan demikian akhlak kita terhadap sifat Al-Matin adalah dengan beristiqomah, meneguhkan pendirian, beribadah dan kesungguhan hati, tidak tergoyahkan oleh bisikan menyesatkan, terus berusaha dan tidak putus asa, bekerja sama dengan orang lain sehingga lebih kuat, optimis, percaya diri, yakin pada diri sendiri kemampuannya, gak jadi wong individual, berjiwa sosial, dan kita saling menguatkan. Itu namanya hamba yang bersifat Al-Matin. Al-Jami secara bahasa artinya adalah maha yang mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar dan berserak. Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya. Dan dimanapun Allah Subhanahu wa taala berkehendak, kun fayakun. Quran surat Al-Imran ayat 9. Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan di dalam diri seseorang hamba ada yang lahir di anggota tubuh dan hakikat batin di dalam hati. Barang siapa yang sempurna makrifatnya atau keteguhan hatinya,
dan baik tingkah lakunya, maka ia disebut juga sebagai al-jami'. Dikatakan bahwa al-jami' adalah orang yang tidak paham, orang yang tidak padam cahaya ma'rifatnya, selalu berprasangka baik kepada orang, selalu husnudzon kepada orang. Inilah namanya orang yang bersifat al-jami'. Al-adil artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa taala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, sehingga tidak mungkin keputusannya itu salah. Allahumma adil ya Allah. Jadi sifat yang dikasihkan Allah kepada kita ya al-adil selalu disertai dengan sifat kasih sayang. Dia memberi pahala sejak seorang berniat berbuat baik, niat tok wis diganjar, dan melipat gandakan pahalanya jika kemudian direlasikan dalam amal perbuatan. Sebaliknya, jika dia tidak langsung memberi catatan dosa selagi masih berupa niat berbuat jahat, maka sebuah dosa baru dicatat apabila seorang telah melakukannya. Itu Gusti Allah. Al-akhir artinya yang maha terakhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Dia maha kekal. Tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk Allah, diciptakan dengan ketentuan kehendak dan perintahnya, yang akan kita dapatkan semoga di akhirat nanti. Allahumma amin. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3, orang yang mengesahkan al-akhir, yang meyakini bahwa al-akhir akan selalu merasakan membutuhkan Robnya, butuh Gusti Allah ya. Ia akan selalu mendasarkan apa yang diperbuatnya kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Karena ia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segala kehendak hati dan niatnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Materi kita yang pertama telah kita lalui. Nanti kita lanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang akhlak terpuji, yaitu tentang kejujuran. Terima kasih. Silakan dikerjakan latihan soalnya, dikumpulkan di link di bawah ini. Saya persiapkan linknya. Mohon difoto. Setelah difoto dikasih nama dan tanda tangan, dikirimkan di link di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.